Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah stokatis yang berjudul Simulasi Probabilitas Markov Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Kelompok kami terdiri dari Nuriski, Triska Dewi, dan Dika Fikri. Pada pendahuluan, penyebaran COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 terdapat 4.251.423 kasus, 143.685 meninggal, dan 4.099.399 yang sembuh. Di Kabupaten Ponorogo sendiri tercatat 11.575 kasus, 1.215 meninggal, dan 9.496 yang sembuh pada periode bulan Oktober sampai November 2021. Penelitian ini mencari probabilitas perhitungan di masa mendatang, tingkat tren kematian, dan tingkat sembuh akibat COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Perhitungan probabilitas menggunakan rantai Markov dengan cara membuat matrik transisi dari probabilitas yang diketahui. Melakukan operasi perkalian matrik dari probabilitas waktu sebelumnya. Dengan matrik transisi, rumusnya adalah matrik periode ke N sama dengan matrik periode ke N plus 1 matrik transisi, dan mengulang proses yang sama sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Untuk keyword di pendahuluan yaitu COVID-19, Kabupaten Ponorogo, dan juga rantai Markov. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Ini adalah kasus COVID-19 di Indonesia yang tercatat dari bulan Maret 2020 sampai November 2021. Terdapat kasus kematian, kasus sembuh, dan juga kasus aktif. COVID-19 di Ponorogo sendiri tercatat 11.575 kasus, 1.215 meninggal, dan 9.496 yang sembuh. Untuk kasus COVID di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 20 Desember 2021 tercatat resiko saat ini adalah resiko rendah, skor saat ini 2,44, status sebelumnya resiko sedang, dan skor sebelumnya 1,93. Konfirmasi 12.512, aktif 6 kurang dari 1 hari sebelumnya, sembuh 11.149 bertambah 1 dari hari sebelumnya, meninggal 1.357, recovery rate 89,11%, dan fatality rate 10,85%. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nuriski. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mencari probabilitas persentase kematian dan kesembuhan akibat COVID-19 18 minggu ke depannya untuk area Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, menggunakan teknik rantai Markov untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, setelah itu dilakukan perbandingan galat presentasi, hasil prediksi dan hasil real data COVID-19, tingkat kematian dan kesembuhan. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan Markov chain atau rantai Markov. Yang kedua, membuat matriks dari data yang diketahui. Yang ketiga, melakukan operasi perkalian matriks dari probabilitas. Yang keempat, mengulangi hingga proses steady state atau keadaan tetap. Hasil dan pembahasan. Data awal yang diperoleh untuk prediksi status pasien COVID Ponorogo itu data sembuh dan meninggal yang diamati selama bulan Oktober hingga Desember tahun 2021.
Data tersebut merupakan data yang diakumulasi setiap harinya dan dikelompokkan setiap periode. Periode pertama dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Oktober 2021. Periode kedua dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 14 Oktober 2021. Data-data yang dikelompokkan dalam setiap periode merupakan matriks awal kejadian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah membandingkan setiap entry pada baris matriks awal kejadian dengan total baris dari kejadian. Hasil dari perkalian ditunjukkan pada tabel ketiga. Berikut adalah matriks probabilitas pada periode pertama dan kedua. Hasil perhitungan prediksi status pasien COVID. Data yang diambil adalah bobot terbesar dari setiap set kejadian. Karena jika nilai probabilitas kejadian mendekati 1, maka kemungkinan terjadi kejadian tersebut di masa mendatang akan semakin besar. Hasil akhir dari perhitungan prediksi status pasien COVID di Ponorogo pada periode ketiga adalah 0,89279 untuk pasien meninggal, 0,107968 untuk pasien sembuh, di total menjadi 1,00047 dibagi menjadi 100%. Setelah itu dibentuk persentase, dapat 89,2079% untuk pasien meninggal dan 10,7968 untuk pasien sembuh. Keduanya di total menjadi 100,0047%. Selanjutnya adalah membuat prediksinya ke dalam presentasi dengan membagi setiap kemungkinan yang ada dengan total semua kemungkinan. Presentase prediksi status pasien COVID-19 pada periode ketiga adalah sembuh 89,20371%, meninggal 10,796279%. Baik, selanjutnya setelah didapatkan hasil persentase pasien COVID di Ponorogo, maka langkah selanjutnya adalah menghitung galat dengan membandingkan persentase prediksi data sebenarnya dengan data hasil prediksi. Selanjutnya diketahui data pasien pada periode 3 tanggal 1 sampai 21 November 2021 yaitu dengan jumlah sembuh 77.290 dan jumlah meninggal 9.369. Lalu merubah data tersebut ke dalam bentuk persentase dengan membandingkan setiap data dengan total jumlah data. Sehingga untuk data periode 3 dihasilkan persentase pasien sembuh 89,18 sekian persen, data meninggal sejumlah 10,811 sekian persen. Karena persentase data hasil prediksi dan sebenarnya tidak memiliki skala terlalu besar, yaitu kurang dari 0,05%, maka data hasil prediksi dapat digunakan untuk mencari persentase pada periode selanjutnya. Sehingga didapatkan stabilitas atau steady state dari periode 4 hingga periode 11 seperti pada tabel, di mana tingkat sembuh untuk periode 4 menghasilkan 89,203 sekian persen, periode 5 89,2032158%, dan seterusnya sampai periode 11 89,03211 sekian persen. Begitu juga dengan data meninggal pada periode 4 10,79 sekian persen hingga periode 11 10,7967 sekian persen. Untuk selisih datanya memang tidak terlalu jauh, jadi 0, beberapa angka di belakang 0, yang menjadi selisih untuk jumlah data persentase.
untuk selanjutnya, setelah itu langkah selanjutnya adalah menghitung galat, yaitu dihitung dengan cara membandingkan persentase data sebenarnya dengan persentase data hasil prediksi. Namun untuk galat kali ini dihitung mulai dari periode 3, yaitu tanggal 1 sampai 21 Oktober 2021 hingga periode 11, yaitu 1 Oktober sampai 16 Desember 2021. Sehingga setelah perhitungan dari periode 3 hingga periode 11 didapatkan data sebagai berikut. Untuk periode 3, hasil prediksi dan hasil data sebenarnya untuk persentase data pasien COVID-19 kategori sembuh. Periode 3 memiliki galat 0,019%. Untuk periode 4 menghasilkan 0,031 sekian persen, dan seterusnya hingga periode 11 0,057 sekian persen. Begitu juga untuk persentase data pasien COVID yang meninggal, yaitu pada periode 3 memiliki galat 0,014 sekian, dan untuk periode 4 0,031 sekian persen, dan seterusnya sampai periode 11 0,05711%. Selanjutnya didapatkan hasil grafik persentase antara pasien sembuh, hasil data pasien sembuh yang sebenarnya dengan hasil prediksi. Itu level antar grafiknya sama tiap periode, karena tadi selisihnya mungkin nggak terlalu jauh. Begitu juga dengan galat, level dari periode 1 sampai periode 9 kurang lebih sama, hanya sedikit selisih yang dihasilkan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama, untuk pandemi COVID-19 di Ponorogo diprediksi dari tanggal 1 Oktober sampai 16 Desember 2021. Setelah dilakukan 8 iterasi hingga dicapai probabilitas yang steady pada periode 11, yaitu 1 Oktober sampai 16 Desember 2021. Probabilitas steady state adalah kondisi suatu sistem tidak berubah menurut jalannya waktu. Selanjutnya, hasil metode Markov dihasilkan galat maksimal kurang dari 1%, baik di persentase tingkat pasien yang sembuh maupun yang meninggal. Sekian persentase dari kelompok kami untuk prediksi tingkat tren sembuh dan meninggal di Kabupaten Ponorogo. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.